Pernah ngerasa nggak sih kalau kerja di pemasaran itu, aduh kayak lari di treadmill yang nggak pernah berhenti? Iya banget. Selalu ada target baru, tren baru, platform baru. Nah, ini ada sumber menarik yang Anda bagikan. Bab 15 dari buku The Growth Dilemma. Kayaknya ini ngebahas kenapa ya, kenapa pemasaran tuh melelahkan banget. Betul sekali. Intinya di bab itu segment relationship management atau SRM. SRM, oke. Nah, seni ngimbangin kebutuhan berbagai kelompok pelanggan yang sering kali tidak, bahkan bisa konflik, itu bukan kerjaan yang bisa dicentang selesai, terus udah. Nggak bisa gitu. Oh, jadi bukan project ya? Bukan. Ini lebih kayak disiplin yang jalan terus. Kenapa? Ya karena basis pelanggan kita berubah, kebutuhan mereka ganti, pesaing juga gerak terus, bahkan makna merek kita sendiri di mata orang itu bisa geser loh. Hmm, Jadi, pembahasan kita kali ini bakal fokus ke dinamika yang nggak ada hentinya ini. Kenapa jaga keseimbangan antar segmen itu penting banget. Tapi, ya itu, bikin capek. oke. Analogi di buku ini menarik sih. Katanya ini kayak kita terus-terusan metain jalur kapal di laut yang ombaknya nggak pernah tenang. Bukan kayak bangun benteng, sekali jadi kokoh gitu. Wah, oke oke. Jadi bukan cuma soal melayani semua orang ya, tapi justru ngelola gesekan antar kelompok pelanggan itu sendiri. Tepat, mengelola hubungan antar segmen itu kuncinya. Coba kita lihat contoh deh, biar kebayang. Di bab itu disebut Starbucks kan, mereka kan sukses banget, terus ekspansi gila-gilaan. Iya betul. Mereka narik pelanggan baru kan, yang mungkin cuma pengen cepat aja, on the go, atau yang lagi ngetren minuman manis yang sering disebut Starbucks itu. Tapi ini Hmm. kayaknya bikin kesel pelanggan lama mereka ya, yang nyari tempat ketiga atau kopi yang beneran enak. Nah, itu dia masalahnya. Dan lucunya, usaha mereka buatnya imbangin lagi, itu malah sering bikin konflik baru. Contohnya gimana tuh? Ya misalnya mereka luncurin lini reserve yang super premium, kopi mahal gitu kan. Tapi di sisi lain, mereka juga jor-joran promo diskon atau keluarin banyak minuman buah yang manis-manis itu. Oh, jadi kayak bingung ya, ini merek mau jadi premium atau mau jadi tempat nongkrong diskonan? Persis. Kopi serius atau minuman kekinian, itu bikin bentrokan citra merek. Bahkan pas Howard Schultz balik lagi tahun 2022, janji mau fokus ke koneksi pelanggan, pengalaman di toko, masalah kayak isu serikat pekerja atau harga yang dianggap mahal itu belum benar-benar hilang. Jadi kelihatan banget ya dinamisnya. Iya, ini bukti nyata kalau hubungan antar segmen itu dinamis banget. SRM buat Starbucks itu ya kerjaan tanpa akhir, beneran. Jadi konflik antar segmen ini kayak penyakit kronis gitu ya buat merek besar. Jangan-jangan polanya sama nih di contoh lain dari bab ini, kayak Burberry misalnya. Mereka kan dulu sempat keren banget tuh berhasil memecat segmen tertentu buat jadi mewah di awal 2000-an. Iya, Burberry itu contoh kasus yang menarik banget soal siklus SRM. Setelah sukses reposisi jadi mewah, itu di bawah pimpinan kreatif sebelumnya si Riccardo Tisci, Oke. mereka coba dorong lebih jauh lagi. Jadi high luxury banget. Tapi ada kontradiksi gede nih. Sebagian besar untung mereka itu justru datang dari toko outlet. Loh, outlet yang jual barang diskon itu? Iya, jadi bingung kan? Ini merek warisan Inggris yang elegan atau merek fashion yang diobral? Siapa sebenarnya target Burberry? Wah, iya juga ya. Nah, CEO baru yang masuk, Jonathan Akeroyd, itu warisin tugas berat ini. Harus navigasi lagi, identitas mereknya mau kemana? Milih antara eksklusif atau gampang diakses orang banyak. Pelajaran dari strategi SRM mereka di masa lalu jadi relevan banget sekarang. Gila ya, merek sekelas Burberry aja masih terus-terusan berantem sama identitasnya sendiri di mata segmen yang beda-beda. Kalau Burberry aja gitu, gimana raksasa kayak Nike? Bab ini juga bahas Nike kan? Betul. Katanya setelah puluhan tahun sukses bangun komunitas olahraga yang spesifik gitu ya, per olahraga, ada perubahan strategi yang malah bikin masalah. Tepat sekali. Ada restrukturisasi di eranya John Donahoe. Tim produknya digabung berdasarkan gender, cowok-cewek, bukan lagi perspesialisasi olahraga kayak lari, basket, dan lainnya. Terus dampaknya apa? Ternyata itu memicu konflik fungsional internal dan ngerusak citra juga. Ingat nggak kasus seragam bisbol MLB yang tipis banget itu, yang kelihatan murahan? Oh iya, sempat heboh itu ya? Nah, itu salah satu contoh dampaknya. Terus mereka juga kehilangan beberapa atlet ikonik, dominasi mereka di kategori lari juga agak goyah.
Kok bisa? Katanya sih karena terlalu fokus ke data sama jualan digital langsung ke konsumen. Jadi, pembangunan mereknya, storytelling yang dulu jadi kekuatan Nike itu, jadi agak kendor. Hmm, Ditambah lagi, produksi massal sepatu kayak Dunk dan Jordan itu bikin nilai eksklusifnya jadi, ya berkurang lah. Wah, ternyata perubahan struktur internal bisa ngaruh sejauh itu ya, keluar. Tapi kayaknya mereka sadar dan lagi coba benerin sekarang. Iya, kelihatannya gitu. Nike sekarang usaha balik lagi ke akarnya. Fokus ke inovasi produk, buat atlet, pemasaran yang kuat lagi lewat atlet-atlet yang inspiratif, terus perbaiki hubungan juga sama mitra wholesale atau toko-toko retail. Oke, oke. Kampanye Winning Isn't For Everyone yang baru-baru ini, itu kayaknya upaya buat balikin citra elitnya lagi. Walaupun ya, mungkin ada resiko bikin atlet yang kasual jadi ngerasa nggak diajak. Nah, ini lagi-lagi nunjukin siklus SRM itu ya, identifikasi masalah antar segmen, coba perbaiki, tapi mungkin nimbulin isu baru di segmen lain. Terus aja gitu. Bener, nggak pernah selesai. Jadi jelas banget ya, kenapa pemasaran itu bisa bikin capek banget, kayak yang dibahas di bab 15 ini. Ngurusin hubungan antar berbagai kelompok pelanggan yang kebutuhannya, persepsinya, itu ganti-ganti terus. Ini beneran kerjaan non-stop, bukan cuma proyek sesekali. Betul, poin kuncinya, dinamika ini terus jalan, bahkan pas merek kelihatannya lagi stabil-stabil aja di permukaan, di bawahnya itu bisa jadi lagi bergolak. Perlu dipantau terus-menerus. Bukan cuma angka jualan ya berarti? Bukan cuma itu, tapi juga gimana tiap segmen itu ngerasain nilai dari merek kita. Dan gimana hubungan antar segmen itu sendiri berubah seiring waktu. Ini benar-benar bikin mikir sih. Kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau merek segede Starbucks, Burberry, sama Nike aja harus terus-terusan jungkir balik nyeimbangin ekspektasi segmen yang sering kali beda arah, Iya kan? gimana caranya kita bisa menerapin pemikiran ekosistem kayak gitu dalam ngelola berbagai kelompok kepentingan, atau mungkin tuntutan yang beda-beda di kerjaan kita, atau mungkin bahkan di kehidupan pribadi kita ya, mungkin itu sesuatu yang menarik buat direnungkan bareng-bareng.